Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Yesi Erita akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacanya untuk kita semua dengan perikop dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Demikian dituliskan kepada kita. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Umumnya manusia mendambakan sebuah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai, sejahtera, bahkan dimanapun berada ingin selalu disukai oleh semua orang. Tapi nampaknya kenyataan hidup yang demikian tidak selalu menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen atau kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu firman Tuhan hari ini berbicara tentang gambaran atau sisi lain dari perjalanan kita mengikut Kristus, yaitu bagaimana kita siap dibenci oleh dunia, yaitu menunjuk kepada mereka yang membenci dan menolak Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Yesus mempersiapkan para murid agar mereka sanggup untuk menanggung konsekuensi akibat daripada mengikut Yesus Kristus. Dan inilah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan pada saat ini. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita tahu bahwa dunia membenci para murid Yesus karena dunia tidak suka bahwa dosa-dosa mereka ditelanjangi oleh terang Yesus. Karena itu siapapun yang menjadi pengikutnya akan menjadi musuh dunia. Jadi artinya apabila mereka membenci bahkan sampai menyalibkan Yesus, bagaimana mungkin para muridnya mendapatkan tempat istimewa daripada Sang Guru dan Tuhan yang mereka layani. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus, adalah sasaran kebencian dunia. Karena sesuai dengan firman Tuhan katakan kepada kita, karena kita adalah milik Kristus, kepunyaan Kristus, kita berada di pihak Kristus, dan itulah sebabnya kenapa kita dibenci oleh dunia. Karena itu melewati firman Tuhan hari ini ada dua bagian yang boleh kita renungkan bersama. Pertama, bersiaplah untuk menghadapi kebencian dengan kasih. Bukan dengan membalasnya dengan hal yang buruk, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan juga bersikap diam saja atau pasif. Tetapi di sini Yesus mengajar kita bahwa dalam keadaan seperti itu, kita harus mampu bersaksi tentang kebenaran.
Artinya ini adalah bagian atau kesempatan bagaimana kita bersaksi tentang Yesus. Karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi miliknya. Yang kedua, yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan ini, dalam tantangan iman yang demikian, yaitu menghadapi kebencian, orang-orang yang tidak menyukai kehadiran atau keberadaan kita sebagai pengikut Kristus, sangat penting bagi kita untuk terus mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita menjadi kuat, firman Tuhan yang akan menuntun kita, akan menerangi seluruh jalan hidup kita sehingga kita terus bisa atau mampu menjadi saksi Kristus melewati setiap keberadaan hidup kita. Kita percaya Tuhan yang akan berkarya dalam setiap pesaksian kita tentang dirinya. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama, mengajarkan kami bagaimana sebagai milik Kristus, sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus, ketika kami menghadapi kebencian orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan kami, dengan iman kami, bagaimana kami melawan itu semua dengan kasih yang sudah Tuhan teladankan bagi kami bersama-sama. Bagaimana melewati keadaan yang demikian, kami masih tetap berani untuk bersaksi tentang kebenaran, tentang Kristus melewati hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, pelayanan kami, pribadi, keluarga, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami yakin dan percaya semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Engkau juga boleh memberkati tim multimedia yang sampai saat ini terus berkarya bagi Tuhan melewati setiap talenta yang mereka miliki. Kami yakin dan percaya juga semua yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah senantiasa diberkati, bahkan mendapat perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.